Dengan kelekatan emosi yang sangat baik dengan seorang anak, anak tersebut akan tumbuh dengan rasa aman dan nyaman di dalam dirinya, dan anak juga diajarkan cara untuk bisa mengenali dan mengekspresikan emosinya. Anak bisa merasakan keamanan dan kenyamanan di tengah keluarga di mana dia merasa diterima, merasa bisa dipahami, dan mendapatkan dukungan untuk menjadi dirinya sendiri. Tentunya keluarga tetap perlu tenang, jangan panik, dan berusaha untuk mencari tahu terlebih dahulu. Ajak bicara, dengarkan dengan penuh empati, dan kemudian berusaha untuk bisa mencari edukasi yang positif tentang masalah ataupun gangguan mental tertentu. Dan dampingi anggota keluarga tersebut untuk mendapatkan layanan profesional ke psikiater ataupun ke psikolog. Kan muncul rasa tidak berharga, tidak layak, dan yang paling kita khawatirkan adalah munculnya keinginan
pengobatan kesehatan mental, apakah peran keluarga untuk mencegah kambuhnya gangguan mental pada pasien sangat diperlukan ya dok? Ya, tentunya keluarga bisa mengawasi ya tanda-tanda kekambuhan apabila seseorang tidak teratur dalam pengobatan, tidak teratur menjalani sesi psikoterapi. Keluarga bisa melihat apakah ada tanda-tanda kekambuhan, perubahan pola emosi, pola perilaku pada anggota keluarga yang mengalami gangguan mental, dan dampingi dalam proses terapinya. Peran keluarga dalam menjaga kesehatan mental ternyata sangat penting bagi pembentukan kesehatan mental sejak dini. Sebab keluarga justru menjadi fondasi pertama bagi anak untuk mengenali pemirsa, keluarga yang sehat bukan hanya soal fisik yang bugar atau rumah yang nyaman ya. Ternyata lebih dari itu. Keluarga yang sehat adalah tempat di mana setiap anggotanya merasa diterima, didengar, bahkan dicintai. Di sanalah nilai kebiasaan dan harapan masa depan dibentuk dalam keluarga. Tapi, bagaimana sebenarnya ciri-ciri keluarga yang sehat? Simak informasinya berikut ini. Pertama, lakukan komunikasi terbuka dan jujur. Di dalam keluarga yang sehat, setiap anggota bebas menyampaikan perasaan dan pendapat tanpa takut dihakimi. Disinilah terbuka ruang yang akan dirasakan satu sama lain. Karena diskusi jadi ruang saling belajar, bukan ajang menyalahkan ya pemirsa. Kedua, jangan lupa untuk saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Keluarga yang sehat tidak selalu harus setuju dalam segalanya, tapi mereka saling menghargai perbedaan dan mendukung satu sama lain. Terutama di saat-saat sulit yang dirasakan ketika salah satu anggota keluarga mengalaminya. Lalu, jangan lupa untuk meluangkan waktu berkualitas bersama ya. Meskipun sibuk, mereka tetap menyediakan waktu untuk berkumpul, makan bersama, beraktivitas bersama, atau sekedar bercerita tentang hari yang telah dilalui. Waktu ini bisa dilakukan secara rutin agar setiap keluarga memiliki waktu dan wadah untuk bercerita. Sehingga beban pun menjadi terasa lebih ringan ya pemirsa. Selanjutnya, jangan lupa untuk menerapkan gaya hidup sehat bersama nih. Kebiasaan makan bergizi, olahraga, tidur cukup, dan menjaga kebersihan adalah bagian dari rutinitas keluarga yang sehat. Semua anggota terlibat dan saling mengingatkan agar pola hidup sehat terbangun bersama. Terakhir, lingkungan emosi yang aman. Di rumah, anak-anak belajar bahwa menangis, tertawa, marah, atau rasa takut, semuanya boleh dirasakan dan diungkapkan secara bebas, tanpa ada penghakiman. Dengan begitu, tidak ada tekanan untuk selalu terlihat baik-baik saja, agar setiap keluarga bisa bebas meluapkan emosi yang sedang dialaminya ya. Tak ada keluarga yang sempurna, namun keluarga yang sehat adalah keluarga yang terus belajar untuk saling menguatkan dan tumbuh bersama. Karena di tengah dunia yang terus berubah, rumah yang penuh cinta dan pengertian adalah tempat pulang yang paling kita butuhkan ya pemirsa. Nah, jika tadi kita sudah mendengarkan ya, keluarga yang sehat terbangun dengan beberapa faktor yang pastinya bisa Anda contoh dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga Anda ya. Lantas dok, bagaimana ya agar keluarga tahu kapan sih waktu yang tepat untuk membawa keluarga yang mengalami gangguan jiwa ke profesional? Gangguan mental atau gangguan jiwa itu merupakan gabungan dari perubahan pola pikir, perasaan, dan perilaku. Sehingga ketika kita ingin mendeteksi seseorang apakah dia mengalami gangguan mental, tahapannya adalah adanya perubahan dari pola yang biasanya. Oleh karena itu keluarga perlu tahu pola yang biasanya pada si anak, pada anggota keluarganya seperti apa. Kalau tidak pernah tahu tidak akan memahami kalau ada perubahan ya. Jadi tahapannya biasanya ada pola perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang paling bisa kita deteksi perubahan pola tidur biasanya, dan perubahan pola emosi serta penarikan diri. Itu tahap-tahap awal. Kemudian yang lebih lanjutnya tentunya ada dampak pada fungsi akademis, misalnya di sekolah, fungsi sosial dengan pertemanan, ataupun fungsi pekerjaan. Contoh kasusnya apabila pada seorang anak misalnya
dia mulai mengalami sulit tidur atau dia menjadi pola makannya berubah, ada perubahan pada pola makan, di sekolah prestasinya menurun, yang tadinya dia senang dengan interaksi sosial bersama temannya, sekarang dia lebih menarik diri. Ini adalah tahap-tahap awal perubahan perilaku yang perlu diamati oleh orang tua, oleh keluarga, sehingga bisa mencari tahu apa yang terjadi dengan si anak. Ajak bicara dan dengarkan. Keluarga perlu mengamati apabila ada perubahan perilaku, apalagi perubahan perilakunya sudah sampai ke arah pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup, atau ada tanda-tanda melukai diri sendiri, atau ada tanda-tanda penurunan fungsi, tidak mau sekolah, tidak mau berbicara, tidak mau makan. Itu perlu segera dibawa ke profesional, bawa ke psikiater, dan lebih dini kita deteksi, lebih dini ditangani, akan lebih baik proses pemulihannya. Nah, yang terakhir nih dok, apakah pesan penting bagi keluarga Indonesia dalam membangun rumah yang sehat secara mental untuk keluarga tercinta nih dok? Keluarga Indonesia perlu menjadi keluarga yang tidak hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga menjadi tempat pulang di saat dunia terasa berat. Keluarga perlu memberikan ruang aman dan nyaman kepada seseorang, sehingga seberat apapun tekanan hidup, keluarga selalu menjadi tempat kembali bagi seseorang. Oleh karena itu, mari edukasi diri tentang kesehatan mental dan jangan ragu untuk konsultasi ke profesional apabila memang ada anggota keluarga yang membutuhkan untuk dievaluasi secara profesional untuk kesehatan mentalnya. Keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar mengenal diri, memahami emosi, dan merasakan kasih sayang. Namun dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan, menjaga kesehatan mental dalam keluarga menjadi tantangan tersendiri. Padahal keluarga yang sehat secara mental akan lebih kuat menghadapi masalah dan lebih bahagia menjalani hidup bersama. Berikut 5 tips singkat menjaga kesehatan mental keluarga. Lakukan komunikasi secara terbuka. Biasakan ngobrol ringan setiap hari bersama anggota keluarga dan dengarkan tanpa menghakimi ya. Kedua, luangkan waktu bersama. Makan malam bersama keluarga, melakukan rutinitas jalan sore, atau nonton film bersama bisa mempererat hubungan antar anggota keluarga loh. Ketiga, jangan lupa untuk memberikan ruang pribadi nih. Karena setiap orang butuh waktu untuk menyendiri dan hargai keputusan tersebut ya pemirsa. Lalu, jangan segan untuk mengapresiasi hal-hal yang kecil. Misalnya, ucapkan terima kasih atau pelukan bisa memperkuat ikatan batin setiap keluarga. Dan yang terakhir, waspadai perubahan emosi setiap anggota keluarga. Jika ada yang terlihat murung atau menarik diri, jangan diam saja ya pemirsa. Sebaiknya ajak bicara dan jangan ragu minta bantuan profesional bila perlu. Karena keluarga yang sehat mentalnya jadi tempat pulang paling nyaman. Untuk itu, jaga, rawat, dan tumbuh bersama keluarga adalah pilihan yang tepat. Wah, tak terasa sudah 30 menit kita menemani Anda ya pemirsa. Ingat ya pesan dokter tadi, keluarga sehat mental tentu akan menghadirkan sosok anak bangsa yang cerdas dan penuh semangat. Tetap saksikan Hidup Sehat dari Senin hingga Jumat di jam yang sama ya. Indonesia, hidup sehat!